Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, saatnya kita bermain game bersama dengan narsum kita pada hari ini bersama dengan Mbak Ranti. Mbak Ranti, apakah sudah siap? Persiapkan dirimu. Bismillah. Oke. Kayak apa gitu? Kayak mau ujian gitu ya. Ujian ya, yang mau apa-apa deh. Oke, ini jawab cepat ya Mbak Ranti, nggak boleh pakai mikir lama. Setelah itu nanti baru kita bilas satu persatu. Oke? Oke, bismillah. Kita mulai ya. Oke. Dan ini dia pemirsa This or That. Nah, Mbak Ranti, pertanyaan yang pertama. Oke, bismillah. Kita harus serius di sini. Oke, siap? Pertanyaan pertama, suara yang indah atau kulit yang bersinar? Kulit yang bersinar. Tampil elegan di panggung atau membuat orang percaya diri dari balik layar? Percaya diri dari balik layar. Berikutnya, customer banyak tapi cepat atau sedikit tapi puas dan loyal? Oh, yang kedua dong, puas dan loyal. Tampil sempurna di luar atau damai total di dalam? Damai total di dalam. Balik jadi penyiar TV atau bangun franchise Asa Salon? Oh, yang kedua dong. Dan pertanyaan bonus ya, ini untuk Mbak Ranti. Sebentar, ini untuk Mbak Ranti. Ini jika dikasih pilihan untuk kembali lagi sebagai penyiar TV dan juga MC, atau benar-benar fokus ke Asa Salon dengan catatan mengurangi karyawan? Ayo. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Oke, baiklah. Jangan dong. Ini agak mematikan ya pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya itu nggak ada, aku aja yang buat sendiri. Jangan dong, ambil aja sampai lah. Oke, kita bilang satu persatu Ya, ya. oke. Oke. Ini tadi pertanyaan yang pertama. Suara yang indah atau kulit yang bersinar? Kalau ditanya sekarang tentunya yang kedua ya. Iya. Kulit yang bersinar. Iya. Suara yang indah udah kali ya. Coba nyanyi dulu bareng. Seriosa, nggak bisa kalau nyanyi udah satu album. Satu album. Yang kedua, tampil elegan di panggung atau membuat orang percaya diri dari balik layar? Oh, yang kedua pasti. Nah, ini kan membuat orang percaya diri dari balik layar, artinya sudah berbeda ya untuk mempercantik diri sendiri dengan orang lain. Itu gimana sih Mbak rasanya? Kan tantangannya lebih berbeda Puasnya tuh. beda dong. Dan Mbak Ran kan emang suka kayak seperti memotivasi orang. Di salon pun terkadang ada waktu-waktu senggang ketika nggak ada customer gitu, kita kayak bukan briefing ya, kita ngobrol-ngobrol santai gitu. Saya bilang, nih kamu nanti begini loh, ini begini loh, ini begitu gitu. Supaya apa? Nanti 5 tahun ke depan kamu sudah ada progres gitu. Yes. Bukan lagi di level yang sekarang. Gitu. Selalu begitu. Oh begitu, baiklah. Ada Ini kalau kepuasan tersendiri aja. kalau mempercantik orang lain kan standar cantiknya juga berbeda ya. Iya, beda. Nah itu berarti harus menuruti orang lain dan untuk kayak menepis dulu ego kita, menurut kita cantiknya kayak gini gitu kan. Misalnya matanya belok, nih dia matanya sipit gitu kan, jadi Pernah nggak sih tapi Mbak nanganin yang kayak begitu? belum sih. Oh belum sih. Oke deh. Nah ke pertanyaan berikutnya tadi, klien banyak tapi cepet-cepet dalam menangannya atau sedikit tapi puas dan loyal. Kita bahas tentang kualitas tadi ya, udah dibahas Justru juga ya. Mbak Ranti nggak suka kalau cepet-cepet. Jadi kayak lebih mikir cuan aja gitu. Iya, bener-bener bisnis banget Bisnis gitu banget, ya. Bisnis woman, Sedangkan business kita girl. kan uangnya udah triliun kan. Oh, jadi wow, Masya Allah. Jadi ini kayak apa ya? Kayak hobi aja ya. Ih, bagi sabi kali. Ini Masya Allah sekali ya perempuan ini ya. Oke, lanjut. Langsung di skip ya pemirsa. Nih, tampil sempurna di luar atau damai total di dalam? Oh, yang kedua pastinya. Tetap ya. Kalau kita tanyanya sekarang, tentunya dipilih yang kedua. Sebenarnya enggak, karena sebenarnya ketika kita damai di dalam itu udah pasti terpancar cantiknya. Ya dong. betul, jadi Ya inner kan? beauty-nya Inner ya beauty-nya keluar. Iya, Oke. nggak bisa bohong deh pokoknya. Nah ini balik jadi penyiar TV atau bangun franchise Asa Spa? Oh iya, yang kedua pasti. Tentunya ya. Tapi udah ada nih harapan- rencana-rencana? Ada. Kemungkinan di tahun depan atau kapan itu rencananya? Sebenarnya sih sekarang tuh lagi nyari-nyari, karena gini sebenarnya kalau konsep di Mbak Ranti itu kalau bisa bikin usaha itu yang nggak sewa tempat gitu betul. loh, ya kan.
yang ibaratnya dananya itu emang ada bener. gitu. Nggak Jadi sekarang maksa tuh lagi gitu ya. nyari-nyari lahan buat itu. Oh gitu. Jadi kalau pemirsa ada yang mau jual tanahnya, boleh ke Mbak Ranti atau lewat aku boleh. Boleh, tapi ada komisi tentunya ya. Oh iya, komisinya 90% lagi. Besar itu kan. Itu nggak jadi katanya. Ini nggak jadi lah, udah gagal total. Nah, ini pertanyaan jebakan tadi yang di terakhir. ya. Pertanyaan jahanam Iya. ya. Aduh, amit-amit ya, jangan Amit ya, sampai. betul. Ini balik lagi di TV ini kayak kesannya maksa gitu ya. Sebenarnya tuh diganti pertanyaannya. Kenapa? Gitu. Jadi balik lagi jadi penyiar TV atau tetap di asa salon dengan karyawan yang bertambah. Nah, itu mau enaknya aja. Itu mau enaknya aja. Jelas dia pilih yang kedua. Ya kan? Pilih yang kedua dong. Atau mengurangi karyawan. Gimana, itu kayak gimana taktik tukang. Tapi memang gitu ya. Tapi seseru apa sih Mbak untuk mengurus kecantikan tentang orang lain gitu, lebih kayak mengaturnya, nggak cuma fokus ke diri sendiri. Keseruannya itu seperti apa yang Mbak rasakan gitu loh? Seru. Ya yang kayak gimana? Seru. Oke, terima kasih. Nggak, jadi kalau Mbak Ran bilang itu gini, kan kalau Mbak Ranti kan bukan orang bilang zaman sekarang itu bukan pewaris ya. Perintis. Jadi ketika menjadi perintis itu kan nggak ada yang nunjukin jalan, Iya, betul. nggak ada yang ngejamin Bener, kalah hasil, sendiri gitu ya. bener nggak? Iya, bener. Jadi bener-bener pada saat buka usaha ini gitu loh, selain bagaimana tadi supaya orang cantik, orang puas, orang Iya, bla bla itu, bener. Kayaknya adrenalin kita tuh terpacu gitu gitu tiap ya. hari. Gimana ya gitu. Jadi asiknya tuh di sana justru. Oh, jadi kayak Kalau semuanya udah menyelesaikan tersedia. teka-teki gitu ya? Ya. Oh, begitu. Malah tuh tiap hari tuh pasti keluar dari rumah tuh nyetir bismillah terus selalu bilang ya Allah semoga hari ini salon begini gitu loh. Jadi kayak kita itu kayak dikasih sama Tuhan itu kamu nggak bisa hidup loh tanpa aku, kurang lebih gitu. Iya, bener, Jadi kamu bener. tiap menit tiap detik doa aja terus gitu loh. Tapi kalau kita misalkan nih kita udah tahu nih gaji aku misalkan nih 5 juta tiap bulan, kayaknya yaudah pergi aja, nggak ada sesuatu yang bikin kita dakdikduk gitu loh. Oh, oke. Sedangkan yang enak itu kan yang menantang. Yang menantang dan Yang menantang kan. Kalau nggak ada bener. tantangan hidup itu kayaknya kosong deh. kosong. Cuman jangan yang tantangan banget ya kali ya Bu ya. Ngeri juga kita ngelompatnya kayak gimana gitu ya. Iya benar-benar. Ya, Kalau oke, bisa oke. sih jangan ya. Oke. Tapi tantangan ke positif sih nggak masalah. Ya betul, karena next level nih, Next naik level kan. gitu. Ketika kita naik level pertama, duh kayaknya enak banget, kedua enak banget, terus gitu. Oh begitu. Jadi kayak edik ya. Betul Ya. jadi edik gitu ya. Jadi kayak pengen lagi buka Pengen treatment lagi. baru lagi Iya, nih. iya, gitu ya. apa ya gitu. Ini awal bukanya itu treatmentnya cuma hair aja atau udah ada Oh, enggak beberapa? dong. Apa Udah tuh? lengkap. Udah lengkap. Maka Sekarang banyak- udah ada tambahan. Banyak sih, udah banyak oke, sih oke, tambahan oke. gitu loh. Malah customer kami itu datangnya kaget gitu loh, ke salon baru kayak gini kok udah lengkap. Ya betul. gitu. Baru 7 Jadi bulan tapi apa udah yang- banyak. Iya, jadi apa ditanya sama customer tuh udah ada. Cuman yang belum ada itu sulam alis. Oh, sulam alis. Belum ada atau lagi dipelajarin? Awalnya sih mau belajar, cuman Kayaknya nggak di situ kali. karena masih bimbang sih sulam alis ini gimana ya, boleh apa enggak, Oh, iya, terus bener, gimana bener, hukumnya bagi orang yang mengerjakan dan lain-lain gitu. Karena kita kan juga Memikirkan Islam ya, juga ya, bener. jadi tetap memperhatikan itu. Pengennya kan kita imbang ya dunia akhiratnya. Ya, benar. jadi Aduh, ustazah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Aura-aura mutiara kolbunya kembali lagi. Tapi iya ya Mbak ya, benar-benar harus diperhatikan. Iya. Di sini menariknya aku lihat adalah banyak yang dipertimbangkan juga. Yang pertama tadi di sisi customer-nya seperti apa. Iya. Customer kan pasti mengutamakan mau ke salon, ke tempat spa itu yang hygiene-nya terjaga. Dan itu ternyata benar-benar dijaga kualitas itu sama Mbak. Setiap hari alatnya dicuci semua gitu ya. Iya, dicuci semua, kemudian lantainya kita pel, meja semuanya kita bersihkan. Pokoknya Betul. rapi, nyaman banget. Malah Oke. tuh ada salah satu customer yang kami bilang, dia bilang ke kami tuh ini hidden game, dia bilang gitu. Iya kan dalam gang kan ya dia ya? Iya, memang kan agak sedikit masuk ya. Ini hidden game-nya Bengkulu, Mbak, gitu. Malah kemarin ada baru dari Manado tuh, kalau nggak salah ya. Manado sama Jakarta kan. Itu dari Manado sama Jakarta tuh bilang, selama aku di Jakarta sama aku di Bengkulu ini, aku datang ke salon-salon itu cuma salon ini yang menyediakan tempat senyaman ini karena dipisah-pisah. Iya, karena biasanya Gitu. kan langsung tapi, gitu. terpisah-pisah, tapi untuk ruangan spanya
jadi nyatu gitu loh. Kan kebanyakan di salon-salon di sini itu Tari kan pada saat spa itu pijat kita ada mandi nih, ada sauna. Iya, bener. Nah, kebanyakan tuh tempat saunanya beda, tempat Iya, mandinya beda. iya, Nah, iya, ini betul, kita betul. enggak. Jadi saunanya, tempat mandi tuh udah nyatu dalam satu ruangan. Oh, jadi nggak keluar gitu. ke sana kemari. Ih, seru lihat deh. mudik, gitu loh, enggak. Ya deh, yuk kita langsung Ya pergi. udah, langsung, ayo. Nggak, belum selesai. Belum selesai. Belum. Ya udah deh, lanjut. Nggak boleh. Oh gitu. Iya. Dan aku juga kayak Mbak juga memikirkan gitu kan secara agamanya seperti apa, ini tetap oke nggak nih di Iya. mata agama dan juga di dunianya kita balance lah ya kata Mbak tadi. Jadi kita juga Iya. sebagai customer nggak takut-takut, nggak ragu-ragu gitu Iya ya. gitu loh, karena itu pertama. Aha. Yang kedua juga tuh aku di awal-awal buka salon itu ya Tari, itu memperhatikan semua obat-obatan yang kami pakai itu harus Badan POM dan halal. Nah itu dia, bagaimana itu secara pemilihannya dan lain-lain Wajib nanti itu. kita bahas. Oke, kita jeda dulu. belum ya. Oke deh. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Tas di sini.